balagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya menunaikan salat Jumat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa pula salawat serta salam semoga senantiasa mengiringi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan juga kepada sahabat-sahabatnya serta kepada umatnya, pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh kepada ajarannya, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, izinkan kami khatib untuk berwasiat khususnya kepada khatib dan juga umumnya kepada hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersama-sama selalu menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas yang Allah perintahkan untuk kita jalani semampu kita dan menjauhi segala yang Allah dan Rasul-Nya larang kepada kita, juga semampu kita untuk bisa menjauhi larangan tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, menjadi seorang muslim lalu kita hidup di sekeliling orang yang beriman, orang-orang yang soleh yang membersamai kita, ini adalah hal yang sangat penting sekali bagi kita. Kenapa? Karena keberkahan daripada orang yang beriman yang senantiasa membawa kebaikan-kebaikan yang kemudian kita pun juga akan kecipratan pahala dari orang-orang yang ada di sekeliling kita yang selalu membersamai kita, orang-orang soleh. Karena kita di dalam beramal ini secara bersama-sama, kita pun juga akan ikut andil bersama dengan orang-orang yang beramal. Kita hadir di masjid ini untuk menunaikan salat Jumat. Tentu di sana ada tukang adzannya yang memanggil kita, sehingga kita hadir di masjid tersebut. Si tukang adzan itu pun juga menggunakan mic. Tentu mic itu juga beli dan ada yang mendanai. Tentu mic itu pun juga ada yang merawatnya dan menyimpannya. Kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat berjamaah, kita menginjak karpet
Tentu karpet itu juga beli dan ada yang mendanainya. Di bawah karpet itu masih ada keramik, dan di bawah keramik itu masih ada pasir, masih ada semen. Itu semuanya juga ikut terlibat ketika seseorang itu menjalankan sholat tersebut. Tidak hanya itu, kita jika kehujanan kita tidak kehujanan, apabila panas tidak kepanasan, karena di sana ada genteng. Genteng itu pun juga ada yang menyumbangnya, yang membersamai kita. Ada yang sudah meninggal dunia, sudah mendahului kita, dan ada yang masih hidup. Itu semuanya juga ikut bersama-sama mendapatkan pahala bersama-sama. Meskipun orang tersebut sudah tiada, tapi pahala itu tetap mengalir berkat karena keberkahan daripada kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang soleh. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal tersebut yang mendukung adanya pahala yang berserikat. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha azza wa jalla yudkhilu fi sahmil wahidi salasata nafarin al jannata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan hanya karena satu anak panah kepada 3 golongan. Allah masukkan ke dalam surga. Yang pertama adalah sani'ahu yahtasibu fi san'atihi al-khaira, yang membuat anak panah yang ia niatkan untuk kebaikan. Yang kedua adalah ar-ramiyabihi, yang membidiknya. Yang ketiga adalah yaitu munabbilah, orang yang membawakannya. Orang yang Allah masukkan ke dalam surga karena satu panah, yaitu yang membuatnya, yang membidiknya, dan yang mengambilkannya. Hal yang lain yang mendukung bahwa atas satu amalan bisa menyebabkan pahala itu berbagi. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nafaqatil mar'atu at-ta'ama min baitiha ghaira mafsadatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajrun bima nafaqat wali jaujiha ajruhu bima kasaba fal khazin mithlu dzalika la yanqusu ba'dhum ajra ba'din syai'a. Hadis riwayat Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang wanita telah menginfakkan, mensedekahkan makanan dari sisa-sisa dapurnya min ghairi mafsadatin, tanpa mencederai, tanpa merusak kebutuhan yang telah dijatahkan oleh suami kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada istri tersebut
karena ia telah mensedekahkan. Begitu pula suaminya pun juga mendapatkan pahala karena hasil keringatnya, hasil kerjanya. Demikian pula si penyalurnya yang menyalurkannya pun juga mendapatkan pahala yang sama tanpa sedikit pun dikurangi sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya. Bisa jadi satu sedekah akan berserikat dua orang antara suami dan istri, bisa juga 3 orang, bisa juga 4 orang, bisa juga 5 orang, tergantung daripada peran orang tersebut terhadap harta benda yang dikeluarkan atau sedekah yang disalurkan tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentu di sana banyak sekali lahan-lahan amal yang bisa kita kerjakan. Memberi makan orang yang berbuka, memberi makan orang yang sahur, orang yang iktikaf, orang yang sedang membaca Al-Quran di masjid, itu pun juga sangat banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga meriwayatkan dalam sebuah hadis, man fattara shaiman kana lahu ajru mithla shaimi la yanqusu minhu syai'ah. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka baginya akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah apabila kebaikan yang kita kerjakan itu akan membawa kepada yang lain ikut menyertai kebaikan tersebut, akan berserikat dalam pahala tersebut. Demikian juga suatu kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu pun juga akan ikut berserikat sesuai dengan perannya masing-masing. Hal ini sebagaimana didukung oleh suatu riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, lanan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam fil khamri ashrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat dalam persoalan khamr. Ada 10 yang telah dilaknat. Yang pertama adalah asiraha, yang membuat. Yang kedua adalah mu'tasiraha, yaitu yang mengedarkannya. Kemudian yang ketiga adalah syaribaha, peminumnya. Kemudian yang keempat adalah hamilaha, yang membawanya. Yang kelima adalah al-mahmulata ilaihi, pengirimnya. Kemudian yang keenam adalah saqiyaha, yang menuangkannya. Kemudian yang ketujuh adalah bai'aha, si penjualnya. Kemudian yang kedelapan adalah akila thamaniha, yang memakan hasilnya meskipun ia tidak meminumnya. Ia memakan hasilnya meskipun yang bekerja adalah suaminya dan dia tahu itu adalah hasil dari khamr, narkoba dan lain sebagainya, kemudian dia makan, maka ia pun juga terkena laknatnya. Yang kesembilan adalah al-mushtari laha, pembayarnya, yang membayarnya. Kemudian yang ke-10 adalah al-mushtarolah, yaitu yang mengirimnya.
semua yang terlibat dalam dosa-dosa tersebut semuanya mendapatkan balasan dosa sesuai dengan perannya masing-masing. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apapun peran yang telah diperankan seorang mukmin, orang yang berdosa, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu kecil maupun besar, dan semuanya akan tertulis dan tercatat amal tersebut, perbuatan dosa tersebut nanti pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Maka tatkala tulisan kitab catatan itu dibentangkan, maka kamu akan melihat orang-orang pendosa akan ketakutan terhadap tulisan yang ada, catatan amal yang ada. Lalu ia pun akan berkata, ma ya wailatana ma li hadzal kitab, celaka kami, ini tulisan apa, ini kitab apa? Ma li hadzal kitab, ini tulisan apa, ini kitab apa yang tidak membiarkan baik itu dosa yang kecil maupun dosa yang besar, illa ahsaha, kecuali semuanya telah tercatat dan tertulis. Wa wajadu ma amilu hadira, lalu ia kaget dan dia lihat catatan tulisannya, ternyata apa yang dahulu ia kerjakan, yang ia tidak sadari, yang ia tidak perhatikan, ternyata ada tulisannya tersebut. Ini kitab apa? Kok bisa semuanya tertulis? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan, tidak menyisakan yang kecil maupun yang besar. Padahal saya dulu hanya cuma tersenyum melihat kemungkaran, saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya cuma tersenyum dan merasa tertarik saja hati saya. Ternyata pun juga ada tulisannya, itu pun lengkap, sangat lengkap. Di mana, kapan waktunya, kemudian saksinya apa, semuanya ternyata ada lengkap. Kalau kita melihat suatu kasus yang terjadi, kemudian dia dibawa kepada suatu pengadilan, kemudian keluarlah namanya BAP, yaitu berita acara penyelidikan, dan BAP, catatan berita acara penyelidikan itu ditulis sampai berpuluh-puluh halaman, bahkan sampai 100 halaman. Kemudian perannya apa dia? Apakah dia pengedar, ataukah pengguna, ataukah apa dia, ataukah penjual, atau bagaimana? Kemudian setelah itu semua ditulis dengan lengkap, saksinya, buktinya apa, kapan terjadi, waktunya kapan, dan seterusnya ditulis sampai berpuluh-puluh. Lalu di situ baru diputuskan dengan ketok palu, hukumannya apa, dendanya seberapa, lengkap. Itu baru di dunia. Sejelimet itu, serumit itu, sampai yaitu berpuluh-puluh halaman, sampai 100 halaman, sampai 200 halaman, hanya untuk
menentukan satu kasus tertentu pada seseorang itu, lalu diputuskan dia terkena hukuman penjara sekian tahun, dendanya sekian tahun. Begitu rumitnya itu di dunia, sampai setebal itu untuk memutuskan secara pas dan secara adil. Namun Allah Maha Adil. La yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan pernah mendolimi satupun dari hambanya, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Allah tidak akan berbuat zalim sedikit pun, sekecil apapun ada nilainya, dan dosa dan peran daripada dosa sekecil apapun juga semuanya tertulis dengan lengkap, yang membuat orang itu akhirnya kaget. Kenapa? Kok kitab apa? Kitab seperti ini kok lengkap semuanya tertulis, tercatat, dan manusia tidak dapat mengelak. Al yauma la tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum. Hari ini ya setiap individu, setiap manusia akan dibalas oleh Allah sesuai dengan yang ia kerjakan, dan tidak ada lagi kezaliman yang ada pada hari itu. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat hisabnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbirham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi benteng bagi kita untuk menjauhi hal-hal yang dilarang, dan juga akan menjadi penyemangat kita untuk selalu memburu kebaikan, khususnya di momen-momen ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Bagi orang yang telah diberikan oleh Allah keimanan dengan berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan selalu menyukai kebaikan-kebaikan. Dia akan memburu pahala-pahala yang besar di bulan suci Ramadan tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menangi atau menemui bulan suci Ramadan tersebut dengan diberikan hati yang lapang, hati yang ikhlas, yang khusyuk, serta badan yang sehat untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah yang pahalanya sangat besar di bulan suci Ramadan. Mari kita akhiri khutbah ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilm wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayati wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqqil mawazinina wa haqiq imanana warfa darajatana wa taqabbal salatana waghfir khati'atina wa nas'alukal ula minal jannati. Allahumma inna nas'aluka
mujibati rahmatika wa azaimi maghfiratika wassalamata min kulli itsmin wal ghanimata min kulli birrin wal fauza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa minal yakin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina ma la yarhamuna. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.